Beda 40 ribuan, dua smartwatch keren ini kemarin ada yang nanyain, mending pilih yang mana? Yang satu ini sudah built-in GPS, yang satunya dia ada sensor fisik. Kira-kira bagusnya mana nih guys? Langsung aja kita mulai videonya. Kalau dari segi desain terlihat ini keduanya berbeda ya guys. Kalau Navi R2 yang ini terlihat lebih besar dan sporty. Sedangkan Tetra R4 ini lebih kecil ya diameternya. Tetra R4 dia ada di 46 mm lebih ya. Lak-tulaknya ada di 52 mm lebih, tebalnya hampir 13 mm. Sedangkan Navi R2 ada di 49 mm lebih diameternya. Lak-tulaknya dia ini hampir 56 mm. Ketebalannya ini cukup tebal di 15 mm lebih. Untuk ukuran strap, lebarnya ini sama 22 mm dan ini bisa diganti-ganti ya dengan keduanya ini. Dari Navi R ke Tetra juga bisa. Jadi sama-sama ukurannya. Untuk display keduanya ini udah pasti berbeda ukurannya ya. Dan panel layarnya juga berbeda. Tetra R4 sudah menggunakan AMOLED screen. Sedangkan Navi R2 masih menggunakan HD screen. Yang saya bingung dari seri Navi R ini, padahal dia masih belum AMOLED ya. Tetapi disediakan fitur seperti always on display yang tinggal di tap aja di sini nih. Tuh, dia aktif guys. Nah, aktifnya dia seperti ini aja sih AOD-nya. Mirip AOD maksudnya. Dan nanti dia akan redup sendiri, hilang gitu. Jadi nggak bener-bener always on display ya. Berbeda dengan si seri Tetra ini. Dia benar-benar ada always on display. Untuk seri yang Tetra ini mau mengaktifkan dia punya always on display, kita masuk ke setting, lalu pilih display, kemudian pilih yang AOD. Nah, di sini kita baru bisa aktifkan. Untuk AOD watch face-nya sendiri terbilang nggak terlalu banyak, hanya ada 2. Jadi kalau dari segi warna lebih bagus yang AMOLED sih menurut saya, si Tetra R4. Cuma ukurannya aja yang lebih kecil. Di bagian layar sentuhnya sendiri terbilang bagus, responsif, dan smooth. Yang saya rasakan berbeda ini di bagian animasinya aja sih. Ketika masuk dan keluar menu, seperti misalnya yang kecil ini, saya masuk. Nah ini animasinya tidak ada sama sekali. Sedangkan yang ini, nah ini berasa tuh perpindahan dia punya layarnya ya. Animasinya berasa. Watch face yang diberikan dari kedua smartwatch ini berbeda ya. Misalnya seperti si Tetra R4 ini lebih banyak pilihan watch face yang disediakan dari bawaan smartwatch-nya. Sedangkan si Navi R ini terbilang sangat sedikit. Hanya ada satu pilihan aja dan ini yang lain saya download dari aplikasinya. Untuk di bagian tombol crown, ini keduanya tidak bisa di double klik ya. Pas ketika kita mau ganti tema atau view UI, ini sama sekali nggak bisa. Nggak bisa di double klik maksudnya. Jadi kita perlu melakukannya secara manual. Kalau si Tetra sih tinggal swipe ke bawah dan kita bisa lihat di sini ada menu ya atau tema view. Kita tinggal tap-tap aja. Sedangkan si Navi R kita harus masuk ke dalam setting dulu atau masuk ke pengaturan, lalu pilih tampilan aplikasi. Nah, di sini baru kita bisa lihat. Dan cuma disediakan hanya ada 2 tema atau view UI aja lagi. Kalau si Tetra R4, di bagian crown ini masih bisa berfungsi untuk bergulir. Dia punya tampilan aplikasi atau menu ya, seperti ini. Sedangkan si Navi R ini sama sekali tidak loh guys. Jadi lihat, ini benar-benar lost gitu. Tidak ada haptic feedback juga, dan tidak ada bunyi klik-klik gitu. Menurut saya sayang banget untuk si Navi R ini. Dia punya tombol crown buttonnya ya. Tombol yang bagian bawah sama-sama mempunyai tombol bagian mode pintas olahraga ya. Tapi yang saya perhatikan dia punya tampilan UI beda dan si Navi R2 ini memiliki built-in GPS. Sedangkan Tetra R4 ini belum ada GPS ya. Bagian tampilan UI juga ini keduanya berbeda dari masing-masing smartwatch. Kalau yang si Tetra ini kita swipe ke bawah untuk menampilkan menu shortcut. Sedangkan si Navi R saya swipe ke bawah ini untuk melihat notifikasi chat masuk atau telepon ya. Ngomong-ngomong soal telepon, Bluetooth call, ini keduanya bisa sama-sama mengangkat telepon langsung dari WhatsApp call saya tes. Cuma yang saya perhatikan di bagian notifikasi chat, saya melihat ini dia punya tampilan fontnya berbeda ya guys. Kalau si Tetra ini lebih kecil, halus gitu tampilannya, dan karakter pesannya segini aja. Sedangkan si Navi R ini bisa membaca banyak karakter, ya bisa dilihat. Dan fontnya ini terlihat lebih besar-besar ya, lebih jelas terlihat. Versi Bluetooth juga berbeda, Navi R2 menggunakan 5.3, sedangkan Tetra R4 masih 5.2. Bagian aplikasi juga keduanya ini berbeda ya, Navi R2 menggunakan FitBaying, sedangkan Tetra R4 menggunakan Glory Fit Pro. Ya seperti yang kalian tahu, Glory Fit Pro ini bisa terkoneksi ke aplikasi pihak ketiga seperti Strava ataupun
Health Connect. Untuk kapasitas baterai yang diberikan dari Navi R2 juga ini lebih besar, di deskripsi produk tertulis 500 mAh, sedangkan Tetra R4 ini ada di 350 mAh. Tapi yang saya perhatikan di usage time-nya ini sama-sama ya, sekitar 1 mingguan lebih, sampai 10 hari aja. Pendeteksian fitur heart rate, ini sama-sama terlihat berjalan dinamis ya. Untuk di bagian fitur saya lihat ini mirip-mirip loh guys, dari fitur kesehatannya cuma penempatan urutannya aja yang berbeda ya, dibikin beda. Jadi si Tetra ini ada yang duluan si Bluetooth call-nya, olahraga, atau heart rate-nya nih, workout. Keduanya fitur kompas, dia ada ya dari smartwatch ini. Yang tidak ada Baro, Alti, dia tidak ada. Kemudian kalender, kalkulator juga tersedia di kedua smartwatch ini. Yang agak beda ini di fitur Bluetooth Music, kalau menurut saya yang saya lihat. Navi R2 bisa memilih memutar dari jam tangannya langsung atau dari smartphone. Jadi ada dua pilihan. Kesimpulan dari saya, Tetra R4 lebih cocok buat kamu yang berlengan kecil, berasa lebih pas dan suka yang layarnya AMOLED. Ini bagus ya. Dia ada always on display, serta juga dia punya center fisik. Jadi bukan center yang dari layar aja. Kalau Navi R2 ini dia lebih besar smartwatch-nya. Saya boleh kategorikan ini ke smartwatch outdoor ya. Sudah built-in GPS, lebih cocok buat kamu yang berlengan besar, sporty, cuma layarnya belum AMOLED. Layar HD-nya sendiri udah cukup oke menurut saya warnanya. Fitur-fitur yang diberikan juga ini bilang mirip sih, sama malahan dengan Tetra R4, cuma urutannya aja yang berbeda yang tadi saya bilang. Oke, kalau kamu kira-kira nih pilih yang mana nih guys? Si Tetra atau si Navi? Kalau menurut pribadi saya sih karena lengan saya ini kecil, jadi saya lebih condong ke si Tetra R4 ini ya. Diameternya yang lebih imut, kecil, dan tidak terlalu tebal. Ya tebal sih, masih tebal, tapi nggak terlalu tebal seperti si Navi R ini. Oke, thanks for watching. Saya Freddy, dan nantikan video saya selanjutnya. Bye.